Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 77 akan mempresentasikan tentang tugas kami, hasil akhir dari tugas kami, tugas desain geometrik jalan raya. Nama saya Naira Adanya dengan NIM D1220075. Dan saya Harita Redia Putri Rahma Agustina dengan NIM D1220064. Perencanaan teknik jalan. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan sarana transportasi, jalan raya sangat diperlukan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi. Untuk membangun ruas jalan baru ataupun peningkatan jalan yang diperlukan sehubungan dengan penambahan kapasitas jalan raya, perlu adanya metode yang efektif dalam perencanaan agar diperoleh hasil yang terbaik dan ekonomis tapi memenuhi unsur keselamatan penggunaan jalan dan tidak mengganggu ekosistem. Untuk tahapan perencanaan teknik, itu yang pertama yaitu ada perencanaan trase jalan dengan 3 alternatif yang dilengkapi dengan penampang memanjang atau long profile. Lalu, yang kedua ada perencanaan alignment horizontal, yang ketiga perencanaan alignment vertikal, yang keempat ada plan jalan, yang kelima gambar perlintasan dan persimpangan jalan, yang keenam perhitungan dan gambar saluran tepi serta gorong-gorong, yang ketujuh itu merupakan perhitungan dan gambar galian dan timbunan atau small sample. Untuk perencanaan yang kami lakukan yaitu kami merencanakan jalan merupakan jalan luar kota dengan lokasi jalan itu dilihat dari peta topografi dari titik B sampai titik K dengan skala peta 1:25.000 dengan panjang jalan menyesuaikan peta dan skala, fungsi jalan merupakan arteri, dan klasifikasi medan menyesuaikan identifikasi peta topografi. Untuk FLR itu sebesar lebih dari 50.000 SMP per hari. Ini merupakan peta topografi dari soal kita, yaitu peta 5 dengan klasifikasi medan dataran bergelombang. Untuk selanjutnya ada perencanaan trase jalan dan long profile. Klasifikasi pengelompokan jalan. Yang pertama berdasarkan status jalan. Jalan itu umumnya dibagi menjadi 5 menurut statusnya. Itu jalan nasional, provinsi, kabupaten, kota, dan jalan desa. Untuk jalan nasional adalah jalan umum yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, terdiri dari jalan arteri primer, kolektor primer, jalan tol, dan jalan strategis nasional. Berdasarkan SJJ atau sistem jaringan jalan, SJJ itu merupakan satu kesatuan jaringan jalan yang terdiri dari SJJ primer dan sekunder yang terjalin dalam hubungan hierarki fungsi jalan. Pada perencanaan yang kami lakukan, itu menggunakan sistem jaringan jalan atau SJJ primer. Untuk SJJ primer sendiri itu disusun berdasarkan rencana tata ruang dan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan, yaitu pusat kegiatan nasional, pusat kegiatan wilayah, pusat kegiatan lokal, dan sampai pusat kegiatan lingkungan, dan menghubungkan antar pusat kegiatan nasional. Lalu, berdasarkan fungsi jalan, sesuai dengan fungsinya, jalan itu dikelompokkan dan dibedakan keberadaannya dalam SJJ atau PP nomor 34 tahun 2006. Pada SJJ primer yang kami gunakan, digunakan jalan arteri primer yang berfungsi untuk menghubungkan antar PKN atau antara PKN dengan PKW. Jalan arteri primer itu memiliki kecepatan rata-rata VD paling rendah itu 60 km per jam dan mempunyai lebar badan jalan paling sedikit 11 meter. Untuk klasifikasi jalan, berdasarkan spesifikasi penyediaan prasarana jalan, SPPJ dikelompokkan berdasarkan pengendalian jalan masuk, keberadaan persimpangan sebidang, jumlah dan lebar lajur, ketersediaan median, serta pagar rumija. SPPJ itu dikelompokkan jadi 4, JBH, JRY, JSD, dan JKC. Pada perencanaan desain geometrik jalan raya, SPPJ yang kami gunakan yaitu JRY, yaitu jalan untuk lalu lintas menerus dengan spesifikasi yang pertama, jumlah lajur paling sedikit itu 2 lajur untuk setiap arahnya, lalu lebar lajur paling sedikit 3,5 meter, dan dilengkapi dengan media. Berdasarkan penggunaan jalan, kita lihat di sini tabel 4.1 mengenai kelas jalan sesuai penggunaannya. Kami menggunakan kelas jalan yaitu kelas 2 dengan fungsi jalan arteri dan dimensi kendaraan dengan lebar kurang dari atau sama dengan 2,55
dan panjang kurang dari atau sama dengan 12 dan tinggi kurang dari atau sama dengan 4,2. Untuk muatan sumbu terberat atau MST itu sebesar 8 ton. Untuk bagian-bagian jalan, ruang jalan pada tanah dasar itu dibagi menjadi 3, yaitu rumaja, remaja, dan ruasja. Rumaja itu merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman tertentu, meliputi bagian beda jalan, saluran tepi, ambang pengaman, serta rumeja jika dibutuhkan. Untuk rumeja itu merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman tertentu, meliputi rumaja dan sejalur tanah tertentu di luar rumaja. Pada JRJ, rumeja paling sedikit itu memiliki lebar sepanjang 25 meter. Untuk ruasnya, itu merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu, meliputi ruang tertentu di luar rumeja, dan pada jalan arteri primer, lebar ruasnya ditentukan dari tepi badan jalan paling sedikit 15 meter. Untuk kriteria desain, elemen-elemen kriteria desain yang perlu diperhatikan, yaitu yang utama, ada VD. Yang kedua, ada kelas penggunaan jalan. Lalu, kriteria desain lainnya itu meliputi tipe jalan, ukuran jalan, dan SPTJ. Lalu ada jenis perkerasan, ruang jalan, dan geometrik pada bangkapnya dan perlengkapan jalan. Jika kita tinjau pada tabel 51, yaitu tabel korelasi padanan antar pengelompokan jalan berdasarkan SDJ, fungsi status kelas dan SPPJ, serta tipe jalan dan rentang PD, itu SDJ kami tadi merupakan SDJ primer atau jalan antar kota. Lalu perannya itu peran menghubungkannya yaitu IKP dengan IKP. Lalu pengelompokan fungsi jalannya merupakan jalan arteri primer. Status dan penyelenggaraan jalan itu merupakan jalan nasional atau pemerintah pusat dengan SPPJ JRY tipe jalan 4/2T dengan rentang VD 60-100. Oh iya, untuk VD-nya itu kami memilih VD sebesar 70 km per jam. Lalu setelah itu ada arus lalu lintas jam desain. Jalur lalu lintas harus didesain agar mampu melayani arus lalu lintas yang direpresentasikan oleh KJJ. KJJ ditetapkan dari LHRT tahun berjalan yang diproyeksikan sesuai dengan umur desain atau pelayanan geometrik. Itu umumnya 20 tahun ke akhir tahun desain. Untuk rumus mencari KJJ yaitu LHRT dikali dengan K, yang dimana K itu merupakan faktor jam desain. Di sini K yang kita gunakan yaitu 10%, dengan LHRT sebesar 55.000 mendapatkan KJJ sebesar 5.500. Setelah itu kita beralih pada tabel berikut. Yang pertama, klasifikasi medan kita merupakan dataran bergelombang. Jadi masuk ke bagian yang datar, lalu kita di sini mencari KJD kita. Tadi KJD kita sebesar 5.500, dan di sini kita menggunakan yang 5.490, yaitu yang mendekati dengan KJD kita. Dengan tipe jalan 4/2T, lalu lebar jalur sebesar 2 kali 5,5 meter, lebar bahu luar sebesar 2 meter, lalu kemiringan melintang sebesar 6%, saluran tepi jalan sebesar 1,5 meter, ambang pengaman sebesar 1 meter, dengan dilengkapi dengan median, yang dimana median tersebut ditinggikan dengan LM sebesar 2,0 meter, LBD sebesar 0,75 meter, dan untuk VD lebih dari 60 km, itu VD kita 70 km, itu ditinggikan setinggi 1,1 meter, selebar 0,5 meter. Untuk perkerasan yang kami gunakan yaitu AC, HSWC, Super PEV, dan rigid dengan umur desain 20 tahun. Untuk kemiringan melintang normal yang kita gunakan itu 2% dengan RCI baik. Di sini merupakan gambar cross section yang telah kita buat. Terdapat ruasja, rumeja, dan rumaja. Dapat ambang pengaman sebesar 1 meter sesuai dengan tabel tadi. Ini ambang pengaman 1 meter sudah sesuai. Lalu drainase atau saluran tepi itu sebesar 1,5. Sini juga sudah sesuai. Lalu bahu jalan itu sebesar 2 meter. Terus kami tambahkan jalur sepeda motor itu sebesar 1,5 meter dan terdapat jalur sebesar 5,5 meter. Terdapat pula median selebar 2 meter. Lalu untuk kemiringannya, untuk kemiringan normalnya di sini
minus 2%, dan kemiringan maksimalnya 6%. Lalu di sini kita menggunakan lapisan perkerasan, yaitu yang pertama lapisan aus atau wearing course. Lalu ada lapisan aus itu setebal 0,1 meter. Terus ada lapisan antara atau binder course itu sebesar 0,15 meter. Lalu ada lapisan fondasi atau base itu sebesar 0,1 meter. Lapis fondasi atas atau base course itu merupakan itu lebar 0,1 meter. Lalu lapis fondasi bawah atau sub base course itu sebesar 0,3 meter, dan tanah dasar atau subgrade itu 0,2 meter. Lalu di sini ada panjang grid dan panjang kritis. Untuk jarak grid pada tikungan 50 meter, 50 meter, 25 meter, 25 meter, dan 25 meter dikonversi dengan skala menjadi 50 meter menjadi 0,2 dan 25 meter menjadi 0,1. Untuk lebar gridnya berdasarkan cross section itu sebesar 0,106. Ini merupakan penggambaran dari perencanaan trase jalan yang kita rencanakan. Ini merupakan trase 1, merupakan trase 2, dan yang terakhir merupakan trase 3. Ini merupakan trase 3 dengan penggambaran grid sebagai berikut. Selanjutnya ada perhitungan azimut. Yang pertama, pada trase 1 itu kita dapatkan titik-titik koordinat, yaitu B 0,0, P1 15,0351 dengan Y 5,4723, P2 27,7559, dan Y-nya 3,6587, P3 40,3781 dengan Y 5,4632, P4 itu 59,12 dengan Y-nya min 3,5580, P5 itu 71,5438 dengan Y-nya min 0,4775, P6 itu 86,7832 dengan Y-nya min 53519, dan yang terakhir K dengan koordinat 11,851 dengan Y-nya min 219298. Untuk rumus azimut, yaitu rumus X, itu rumusnya 90 derajat minus arc Stamen dikali dengan Y per X. Untuk hasil dari X1 didapatkan 70 derajat, X2 didapatkan 98,15 derajat, X3 didapatkan 81,90 derajat, X4 didapatkan 115,70 derajat, X5 didapatkan 76,07 derajat, X6 didapatkan 107,74 derajat, dan X7 didapatkan 137,73 derajat. Untuk selanjutnya, kita bisa melakukan perhitungan sudut tikung atau delta PI. Untuk rumusnya yaitu pada delta yang pertama, X1 min X2 mendapatkan hasil sebesar 28,15 derajat, X2 min X3 mendapatkan hasil sebesar 16,25 derajat, X3 min X4 mendapatkan hasil sebesar 33,81 derajat, dan X4 min X5 mendapatkan hasil 39,63 derajat, X5 min X6 mendapatkan hasil 31,66 derajat, X6 min X7 mendapatkan hasil 29,99 derajat. Lalu bisa kita hitung panjang trase jalannya. Untuk rumusnya yaitu untuk D1 yang pertama, D1 minus DB dikali dengan 6.250 mendapatkan hasil 1 kilo. Dan untuk D2 min D1 kali 6.250 mendapatkan hasil 0,8 km. D3 itu rumusnya D3 min D2 dikali 6.250 mendapatkan hasil 0,8 km. Dan D4 dengan rumus D4 min D3 dikali 6.250 mendapatkan hasil sebesar 1,3 km. D5 dengan rumus D5 min D4 kali 6.250 mendapatkan hasil 0,8 km. D6 dengan rumus D6 min D5 dikali 6.250 mendapatkan hasil 1 km. D7 dengan rumus DK min D6 dikali 6.250 mendapatkan hasil 1,4 km. Untuk D totalnya kita tinggal totalkan D1 hingga D7 mendapatkan hasil 7 km. Untuk trase 2 dan trase 3 kurang lebih caranya sama seperti dengan trase 1. Lalu kita langsung saja beralih pada tabel azimut. Data yang kita dapatkan tadi bisa untuk X dan Y-nya bisa kita masukkan ke dalam tabel perhitungan azimut. Lalu kita bisa mencocokkan jarak antara di tabel azimut ini dengan perhitungan tadi apakah sudah sama atau belum. Untuk jarak pada trase 1 itu jarak totalnya itu sebesar 7 km. Kita bisa cek di sini untuk
trase 1 sebesar 7 km berarti sudah betul. Lalu di sini ada pada trase 2 kita dapatkan jarak sebesar 7 km juga. Bisa kita cek di sini 7 km sudah betul. Lalu pada trase 3 kita dapatkan jarak sebesar 6,7 km. Dan bisa cek di sini sudah 6,7 km. Berarti sudah betul. Setelah itu kita bisa gambarkan azimut kita kurang lebih seperti ini. Lalu kita bisa melanjutkan perhitungan persimpangan jalan raya baru dengan rel kereta api. Pada perhitungan persimpangan jalan raya baru dengan rel kereta api pada trase 1 dengan data A yaitu 1,5782 dan X-nya 8,9020. Kita memakai data elevasi atas sebesar 86 dan elevasi bawah juga sebesar 86. Untuk elevasi jalan rel kereta api dengan rumus A per A plus X dikali dengan delta elevasi ditambah dengan elevasi bawah sehingga mendapatkan hasil 88,65. Untuk perbedaan elevasi jalan rel kereta api dengan jalan raya baru yaitu 2,65 meter. Karena perbedaan elevasi adalah 2,65 meter itu kurang dari 3 meter, maka termasuk ke persimpangan yang sebidang. Dan untuk trase 2 dan 3 itu caranya kurang lebih seperti itu. Dan trase 2 kita mendapatkan hasil persimpangan sebidang juga dikarenakan perbedaan elevasi pada trase 2 yaitu 2,84 meter yang kurang dari 3 meter. Dan pada trase 3 mendapatkan perbedaan elevasi adalah 0,2742 meter yaitu kurang dari 3 meter. Sehingga trase 3 juga termasuk pada persimpangan yang sebidang. Lalu ini ada data Excel long profile yaitu elevasi muka tanah asli dan rencana muka jalan yang dipakai untuk membuat gambar long profile. Data yang digunakan yaitu elevasi muka tanah asli dan elevasi rencana jalan. Lalu ini terdapat gambar long profile kami yang terdapat pada data stationing, elevasi muka tanah asli, grade muka tanah asli, elevasi rencana jalan, grade muka tanah rencana, lalu terdapat beda tinggi. Pada gambar penampang memanjang jalan ini, untuk arsiran yang horizontal itu merupakan galian dan untuk arsiran yang vertikal itu merupakan timbunan. Arsiran tersebut diberikan arsiran horizontal yaitu galian dikarenakan elevasi pada rencana jalan itu berada di bawah muka tanah asli, yaitu dapat terlihat pada gambar PPV 1 yang ini, B hingga PPV 1, rencana muka jalan terdapat ada di bawah rencana muka tanah asli. Sedangkan pada timbunan itu dapat dilihat pada PPV 4 yang ini. Contohnya seperti ini, elevasi muka rencana jalan terdapat pada atas dari muka tanah asli. Sehingga merupakan timbunan. Dan kita juga menambahkan gorong-gorong yang terdapat pada PPV 1 yang sebelah sini, lalu ada pada PPV 3 dan PPV 5, lalu kemudian kita juga menambahkannya pada PPV 7, lalu PPV 10, dan PPV 11. Lalu di sini ada tabel parameter pemilihan trase terbaik. Dari data yang telah kita dapatkan tadi bisa dimasukkan ke dalam tabel berikut dengan parameter yang pertama ada kelandaian melintang, kelandaian memanjang, alinyemen horizontal, alinyemen vertikal, jumlah galian, jumlah timbunan dan galian, dan posisi dengan rel, dan jarak totalnya. Lalu dari beberapa parameter tersebut kita pilih trase 3 sebagai trase terbaik dikarenakan pada trase 3 jumlah galian dan timbunannya lebih sedikit, lalu kelandaian melintang lebih sedikit dibanding dengan trase lain, serta jumlah alinyemen vertikal di trase 3 lebih sedikit. Berikut merupakan analisa atau hasil atau penjelasan dari pemilihan trase terbaik. Lalu selanjutnya ada kriteria jalan. Pada bab kriteria jalan, kita dapatkan datanya pada tabel yang ada di Pedoman Bina Marga pada tahun 2021. Yang pertama adalah tabel CBH. Dengan VD kita yaitu 70 km per jam, kita mendapatkan JPH pada daerah datar yaitu 105 meter. Dan tabel kedua ada radius maksimum. Dengan VD sebesar 70 km per jam, kita mendapatkan radius maksimum sebesar 290 meter. Yang ketiga, ada tabel sudut defleksi maksimum. Dengan VD 70 km per jam dan jalan 4 lajur, kita mendapatkan sudut defleksi sebesar 0,5 derajat dengan panjang lengkung horizontal minimum dari TS ke ST sebesar 140 meter.
Dan tabel keempat yaitu untuk menentukan Rmin lengkung horizontal berdasarkan Emax dan F yang ditentukan. Dengan VD 70 km per jam, kita mendapatkan Rmin 195 meter pada Emax 6%. Selanjutnya ada tabel hubungan LS runoff dengan VD atau VR untuk E normal 2%, Emax 6% pada jalan dengan lebar lajur 2,75 meter. Kami menggunakan VD 70 km per jam dengan 4/2 jenis lajur kami. Lalu dengan E rencana kami yaitu 300 meter, ya, maka didapatkan E sebesar 5,4% dan LS sebesar 41. Kemudian ada tabel hubungan VD dengan V kecepatan tempuh rata-rata. Dengan VD 70 km per jam mendapatkan V tempuh rata-rata sebesar 63 km per jam. Kemudian ada juga tabel panjang lengkung peralihan yang dikehendaki. Dengan VD 70, maka panjang lengkung yaitu 39 meter. Kemudian juga terdapat tabel kelandaian maksimum. Dengan SPPJ kami yaitu JRY, kita pada medan datar, kita mendapatkan kelandaian maksimum sebesar 5%. Lalu ada tabel panjang kelandaian kritis. Kelandaian memanjang kami yaitu 6% sehingga mendapatkan panjang kelandaian kritis sebesar 350 meter. Setelah itu ada tabel kontrol desain untuk lengkung vertikal cembung berdasarkan JPH. VD yang kami gunakan yaitu 70 km per jam sehingga JPH yang kami dapatkan adalah 105 meter dan K 17. Lalu ada juga tabel kontrol desain untuk lengkung vertikal cembung berdasarkan JPM. VD kami yaitu 70 km per jam sehingga mendapatkan JPM sebesar 210 meter dan K-nya 52. Kemudian juga terdapat tabel kontrol desain untuk lengkung vertikal cekung. Dengan VD 70 km per jam, kita mendapatkan JPH sebesar 105 meter dan K-nya sebesar 23. Berikut merupakan kesimpulan yang kami dapatkan dari kriteria jalan tersebut. Setelah itu ada perencanaan alinemen horizontal. Alinemen horizontal jalan umumnya berupa serangkaian bagian-bagian jalan yang lurus dan melengkung berbentuk busur lingkaran dan yang dihubungkan oleh lengkung peralihan atau tanpa lengkung peralihan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan alinemen horizontal. Di antaranya, yaitu yang pertama, pilihlah desain alinemen horizontal yang sebisa mungkin lurus dengan radius tikungan sebesar mungkin. Yang kedua, yaitu gunakan jari-jari tikungan yang lebih besar dari Rmin. Dan yang ketiga, yaitu panjang lengkung lingkaran atau LC harus mencukupi. Berikut merupakan bagian akhir dari perencanaan alinemen horizontal. Untuk perhitungan alinemen horizontal, kita perlu mengetahui jenis atau tipe tikungan kita, apakah full circle atau spiral, circle, spiral. Dan untuk mengetahui tipe tikungan kita, bisa dengan menggunakan rumus P sama dengan LS kuadrat per 24 RC lebih besar atau sama dengan 0,25 meter. Jika hasil P lebih besar daripada 0,25, maka tikungan tersebut memiliki tipe spiral, circle, spiral. Pada tikungan yang kita rencanakan, nilai P-nya kurang dari 0,25, yaitu sebesar 0,233. Jadi, tikungan yang kita rencanakan merupakan tikungan dengan tipe full circle. Lalu setelah itu kita bisa menghitung RTC-nya dengan rumus RC dikali tangen dikali setengah per delta, dan kita bisa menghitung EC dengan rumus TC dikali tangen seperempat dikali delta, dan LC dengan rumus 0,01745 dikali delta dikali RC. Lalu setelah itu kita cek syarat lengkungnya. Apakah dua kali TC dari hasil TC yang telah kita hitung tadi lebih besar dari LC? Jika lebih besar, maka tikungan tersebut memenuhi syarat lengkungnya. Pada tikungan yang kita buat ini telah memenuhi syarat lengkung. Untuk selanjutnya, kurang lebih perhitungan pada tikungan 2, tikungan 3, tikungan 4, tikungan 5, dan tikungan 6 itu kurang lebih sama. Semua tikungan yang kita rencanakan merupakan tikungan dengan tipe full circle. Dan semuanya juga memenuhi syarat lengkung. Untuk penggambaran dari alinemen horizontal kurang lebih seperti ini. Di sini ada TC, EC, dan ini merupakan CT-nya. Untuk LC itu di sini. Lalu, untuk selanjutnya ada diagram super elevasi. Pada diagram super elevasi, kami menggunakan E yaitu 0% dengan E normalnya 2% dan E max-nya 6%. Ini merupakan yaitu 1/3 dari LS.
Dan daerah 1 merupakan daerah lurus, daerah 2 juga daerah lurus, daerah 3 daerah lurus, dan daerah 4 yaitu daerah circle. Pada tikungan 2, 3, 4, 5, dan 6 kurang lebih sama seperti diagram superelevasi pada tikungan yang pertama. Lalu selanjutnya terdapat perhitungan perlebaran perkerasan. Kami menggunakan jenis kendaraan yaitu truk Hino 500 Cargo FG 260 JM P1.2 dan dimensi kendaraan yang kami dapatkan yaitu dengan panjang 8,85 meter, lebar 2,49 meter, tingginya 2,75 meter, dan jarak antar sumbunya yaitu 5,08 meter, dan julur depan yaitu 1,28 meter, dan belakang 2,49 meter. Lalu berikut ini merupakan perhitungan pada perlebaran perkerasan dengan pada tikungan 1 yaitu dengan data VR 70 km per jam, R rencana kami yaitu 300, dengan C atau kebebasan samping 0,8, dan N yaitu jumlah lajur pada lintasan kami yaitu 4, dengan B atau lebar lintasan kendaraan besar pada jalan lurus sebesar 2,49 meter, dan P atau jarak antara AS roda depan dan belakang sebesar 5,08 meter, dan A yaitu merupakan tonjolan depan sampai bumper kendaraan sebesar 1,28 meter. Dengan rumus ini kita mendapatkan hasil perlebaran perkerasan yaitu sebesar 2,828 meter. Untuk tikungan 2 hingga tikungan 6 kami memiliki data ini yang sama sehingga tikungan 1 hingga 6 memerlukan perlebaran perkerasan pada tikungan sebesar 2,828 meter. Selanjutnya ada perhitungan kebebasan samping. Untuk yang pertama kita menghitung jarak pandang henti terlebih dahulu atau JPH-nya. Dengan rumus JPH sama dengan PD kali T dibagi 3,6 ditambah PD kuadrat dibagi 2 kali 3,6 kuadrat dikali 9,81 dikali A per 9,81 plus minus G. Atau sama dengan, atau bisa kita hitung juga dengan rumus 0,278 dikali VD dikali T ditambah 0,039 dikali dengan VD kuadrat per 254 dikali dengan A per 9,81 plus minus G. Lalu setelah itu kita bisa menghitung kebebasan samping yang diperlukan atau E. Jika JPH-nya kurang dari nilai LC, maka kita menggunakan rumus R dikali dengan 1 minus cos dikali 28,65 JP per R. Namun jika JPH-nya lebih dari nilai JPH-nya lebih dari nilai LC, kita menggunakan rumus R per 28,65 dikali cos dikali R min JP dibagi dengan R. Lalu kita bisa menghitung jarak pandang amannya. Untuk JPA itu rumusnya 0,278 dikali VD dikali T ditambah 0,039 dikali VD kuadrat dibagi dengan A, di mana T merupakan waktu free maneuver, VD merupakan kecepatan desain, dan A merupakan perlambatan oleh pengemudi dengan satuan meter per detik kuadrat. Lalu di sini merupakan perhitungan kami dengan rumus seperti tadi. Dikarenakan JPH kami kurang dari nilai LC-nya, maka kita menggunakan rumus ini, R dikali dengan 1 min cos dikali dengan 28,65 dikali JPH dibagi dengan 300. Lalu kita bisa menghitung JPH-nya. Di sini terdapat kesimpulannya. Kebebasan samping itu berdasarkan jarak pandang hentinya. Nilai E kurang dari E0-nya, sehingga tikungan tersebut aman. Lalu untuk tikungan 2 hingga tikungan 6 itu nilainya sama dikarenakan nilai JPH-nya itu kurang dari LC semua. Jadi data yang digunakan itu kurang lebih sama. Untuk kebebasan samping berdasarkan jarak pandang hentinya itu semua aman. Seperti itu dikarenakan sama seperti tikungan 1 tadi. Nilai E-nya kurang dari nilai E0-nya. Selanjutnya terdapat perhitungan stationing. Pada perhitungan stationing kita akan mendapatkan STAPI, STATC, dan STACT. Pada tikungan 1 kita mendapatkan STAPI 1 sebesar 1000 meter dan STATC 1 sebesar 957,84 meter dan STACT 1 sebesar 1042,16 meter. Lalu pada tikungan 2 kita mendapatkan STAPI 2 sebesar 1800 meter dan STATC 2 sebesar 1734,62 meter, lalu kemudian STACT 2 sebesar 1865,38 meter. Dan pada tikungan 3, 4, dan 5, dan 6 kurang lebih hasil dari STAPI, TC, dan CT kurang lebih seperti ini pada analisa yang telah kami kerjakan.
Dan ini merupakan gambar stationing dan detail stationing. Ada kontrol overlapping lengkung horizontal untuk syarat tidak terjadinya overlapping, yaitu A lebih dari amin. Dan amin kami yang kami dapatkan dengan rumus VR dikali dengan 3 detik, yaitu 58,32 meter. Dan pada kontrol overlapping di A1 kami mendapatkan hasil 957,84 meter, dan hasil tersebut lebih besar dari amin. A2 juga lebih besar dari amin, A3, A4, A5, dan A6 juga lebih besar daripada amin. Dan berikut merupakan gambar kontrol overlapping kami. Selanjutnya terdapat perhitungan panjang jalan. Untuk perhitungan panjang jalan, yaitu yang pertama di sini kita masukkan dulu data panjang tikungan atau LC-nya. Untuk tikungan pertama 83,76 meter, tikungan 2 128,73, tikungan 3 95,80, tikungan 4 147,47, tikungan 5 113,97, tikungan 6 161,03. Untuk panjang daerah lurus itu rumusnya D min TC. Untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Lalu untuk panjang total jalan, untuk total itu sama dengan rumusnya total sama dengan sigma panjang daerah lurus ditambah sigma panjang tikungan. Kita mendapatkan hasil 6.688,42 meter, 42 meter. Untuk selisih panjang jalan dan trasenya itu dengan rumus total jarak dikurangi total panjang jalan, yaitu 6.700 dikurangi 6.688,42 sama dengan 11,58 meter. Selanjutnya ada alinyemen vertikal. Alinyemen vertikal itu merupakan profil memanjang sepanjang garis tengah jalan yang terbentuk dari serangkaian segmen dengan kelandaian memanjang dan lengkung vertikal. Yang harus diperhatikan yaitu karakteristik kendaraan pada kelandaian maksimum, kelandaian minimum, dan panjang kritis suatu kelandaian. Untuk alinyemen vertikal, kita melakukan perhitungan kelandaian memanjang dan letak PPV. Yang pertama kita masukkan data elevasi rencananya terlebih dahulu, lalu kita masukkan data stationingnya setiap PPV-nya dari titik awal hingga titik akhir, lalu perhitungan kelandaian memanjang atau grade-nya dengan rumus mutlak delta H per L dikali 100%. Selanjutnya ada perhitungan lengkung vertikal. Untuk lengkung vertikal pertama yaitu kita mengambil contoh lengkung vertikal cembung pada PPV 9 dan mengambil contoh pada lengkung vertikal cekung pada PPV 10. Untuk perhitungannya yang pertama, ini ada perhitungan grade atau kelandaian memanjang. Kita ambil dari data ini, lalu kita lakukan perhitungan A dengan rumus sebagai berikut. Lalu syarat lengkung vertikal cembung yaitu Fs sama dengan JPH sama dengan 105 meter. Untuk panjang LV yang didapat dari beberapa persyaratan berikut, yaitu syarat keamanannya LV sebesar 41 meter, syarat keluasan bentuk itu dengan rumus 0,6 kali VR sebesar 42 meter, dan syarat drainase itu 40 kali A. Kita mendapatkan nilai sebesar 30,8 meter. Panjang LV yang digunakan itu panjang yang terbesar atau nilai terbesar. Selanjutnya kita menghitung EV, yang dimana rumusnya A dikali dengan LV dibagi dengan 800. Lalu kita dapatkan hasil sebagai berikut, dan selanjutnya yaitu perhitungan elevasi dan stationing. Untuk elevasi PLV 9 itu dengan rumus elevasi PPV 9 dikurangi dengan G9 dikali dengan setengah LV mendapatkan hasil sebagai berikut. Dan untuk perhitungan STA PLV 9 yaitu nilai STA dari PPV 9 dikurangi dengan setengah LV mendapatkan hasil sebagai berikut. Untuk PTV-nya itu dengan cara elevasi PPV 9 ditambah grade 10 dikali dengan setengah LV mendapatkan hasil sekian. Dan untuk STA PTV-nya STA PPV 9 ditambah dengan setengah LV. Lalu untuk elevasi S-nya, elevasi PPV 9 ditambah dengan EV, kita mendapatkan hasil sekian. Dan untuk SQ itu dengan cara STA PTV 9 dikurangi STA S, kita mendapatkan hasil sekian. Untuk nilai SQ-nya sepertiga dikali dengan nilai SQ yang kita dapatkan tadi, dan kita dapatkan hasil sekian.
Lalu untuk nilai Y-nya, rumusnya A per 200 kali LV dikali dengan X kuadrat. Lalu kita dapatkan elevasi Q, yaitu yaitu dengan rumus elevasi PPV 9 plus grade 10 dikali dengan X ditambah dengan Y. Kita mendapatkan hasil sekian. Kurang lebih untuk PPV 10 dan seterusnya, dari PPV 1 hingga PPV akhir, kurang lebih sama, caranya seperti tadi. Lalu langsung saja kita beralih pada gambar alinyemen vertikal. Kurang lebih untuk gambar alinyemen vertikal seperti ini. Di sini ada titik B dengan STA 0 plus 0. Di sini ada PPV 1 dengan STA 0 plus 300 dan PPV 2 dengan STA 0 plus 700. Lalu di sini ada elevasi dari PPV 1, terdapat grade 1, grade 2, dan ada PLV 1, PTV 1. Untuk control overlapping, kita memasukkan data STA, VR, dan data ambient. Untuk perhitungannya kurang lebih seperti ini, yaitu dengan rumus STA PPV dikurangi STA PPV 1 dikurangi STA B, lalu pada PPV 2 STA PPV 2 dikurangi STA PPV 1 dan seterusnya. Lalu di sini ada kontrol kelandaian maksimum dan kontrol paling kritis. Untuk kontrol kelandaian maksimum itu seharusnya kurang dari atau sama dengan Emax kita. Emax yang kita rencanakan itu 6%. Berarti untuk memenuhi syarat tersebut maka grade kita harus kurang dari atau sama dengan 6%. Untuk PPV 1 hingga PPV 11 itu semuanya sudah memenuhi syarat. Lalu di sini ada kontrol paling kritis. Untuk rumusnya yaitu yang pertama pada kemiringan grade 1 STA PPV 1 dikurangi STA B, lalu pada grade 2 STA PPV 2 dikurangi STA PPV 1 dan seterusnya seperti itu. Lalu ada di sini koordinasi alignment. Alignment horizontal dan vertikal perlu dikoordinasikan untuk mewujudkan kenyamanan berkendaraan dan keselamatan. Berikut ini tahap-tahap pemeriksaan koordinasi untuk mendapatkan koordinasi yang baik. Yang pertama, kita akan mengevaluasi apakah ada lengkung horizontal dan lengkung vertikal yang sepenuhnya tidak berada saling tumpang atau overlap, atau tidak sepenuhnya terpisah, sehingga elemen-elemen horizontal dan vertikal yang terkait tidak sama panjangnya atau lengkung vertikal berada di sebagian lengkung horizontal. Yang kedua adalah kita akan memeriksa apakah ada lengkung cembung yang menghalangi pandangan pengemudi ke depan sehingga arah jalur lalu lintas sesudah lengkung cembung tersebut tidak jelas terlihat. Dan yang ketiga yaitu kita akan memeriksa apakah ada lengkung vertikal yang saling tumpang yang VD lengkung horizontal dan VD lengkung vertikal yang berbeda ditandai dengan kelengkungan yang tidak seimbang. Yang keempat, kita juga akan memeriksa apakah ada lengkung horizontal yang tajam yang posisinya dekat dengan puncak lengkung vertikal cembung. Kemudian yang kelima yaitu memeriksa apakah ada tikungan gabungan balik yang bersamaan dengan lengkung vertikal cembung. Jika ada, maka kita akan memeriksa apakah JPH tersebut terpenuhi. Kemudian yang keenam, kita akan memeriksa apakah ada lengkung vertikal cembung atau lengkung horizontal yang tajam pada atau dekat persimpangan atau perlintasan kereta api. Berikut merupakan gambar alinyemen kami. Kita dapat melihat pada gambar ini pada PI1 jaraknya lumayan jauh dengan PPV 6 sehingga lengkung horizontal dan vertikal kami tidak saling tumpang tindih. Kemudian pada jalur kereta api kita terdapat pada STA 3 plus 200 dan sedangkan pada PI 3 dan PI 4 jaraknya kurang lebih 400 meter dan jalur rel kereta api tersebut tidak berada pada tanjakan maupun turunan sehingga koordinasi alinyemen kami termasuk tergolong aman karena sudah memenuhi persyaratan pada pedoman Bina Marga tahun 2021. Lalu yang terakhir ada penggambaran potongan melintang. Kita di sini juga menggunakan data MK dan RMJ sebagai penggambaran timbunan dan galian pada potongan melintang. Kurang lebih gambar cross-section-nya seperti ini, sudah dilengkapi dengan wasja, rumija, remaja, terdapat ambang pengaman, drainase, jalur jalan, jalur sepeda motor, terdapat jalur dan terdapat media. Dari perencanaan geometri jalan ini diharapkan kita bisa merancang geometri jalan
yang memenuhi persyaratan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan kurangnya. Kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.